Mungkin itu sebagai sebuah pertimbangan. Berikutnya kita akan coba melihat bagaimana tentang pengendalian perusahaan. Kebanyakan pemilik perusahaan kecil itu tidak mau menyerahkan pengendalian perusahaan kepada orang lain. Apalagi usaha itu adalah usaha keluarga yang sudah diwariskan dari orang tuanya. Kan ada rasa ego bahwa usaha itu kan usaha keluarga saya, untuk apa diberikan pada orang lain. Kalau itu yang menjadi pertimbangan, ya memang sudah kecil kemungkinannya untuk mendapatkan sumber modal yang berasal dari modal sendiri, seperti mengajarkan bergabung untuk menambah modal, ataukah kalau dalam bentuk PT melepas beberapa modal-modalnya, sahamnya kepada orang lain. Karena itu berisiko kepada pengendalian perusahaan yang akan menjadi mayoritas ditentukan oleh pemilik modal yang berasal dari luar. Ataukah kalau di usaha seperti bentuknya, badan hukumnya adalah perseorangan ataukah firma, kalau pemilik modalnya lebih banyak dari luar, kan berarti nanti kita yang pemilik awalnya itu menjadi minoritas di dalam pengendalian perusahaan. Itu tentang pengendalian perusahaan. Sehingga keputusan terakhirnya bahwa dengan berharap kita masih mengendalikan perusahaan, kita harus bertahan dengan sumber modal dari utang. Ini tentang sumber pendanaan. Ada sumber pendanaan ekuitas, ada sumber pendanaan utang. Jadi ini silahkan saudara pelajari lebih lanjut, karena ada beberapa jenis sumber pendanaan yang bisa bersumber dari ekuitas dan utang. Seperti diantaranya ada tabungan pribadi, itu termasuk klasifikasi apakah ekuitas ataukah utang. Ini ada dari teman dan saudara, ada dari investor perorangan, ada dari penyalur bisnis, ada dari pemberi pinjaman Aktipa, bank komersial, program pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan besar, ada perusahaan modal usaha, ada penjualan saham. Ini saya percepat. Kemudian kita akan melihat tentang bank komersial. Ini pertanyaannya adalah, apa penilaian bank terhadap calon-calon peminjam? Kemudian apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Ini kita bicara terkait dengan referensi yang dimiliki oleh bank pada saat akan melakukan analisis kredit terhadap calon peminjam. Kalau penilaian bank ini ya, dari bank, biasanya pertama pasti akan menanyakan tentang berapa banyak keuntungan yang bisa diberikan oleh peminjam, berapa keuntungan yang dapat diberikan. Jadi untung tidak dia kalau memberikan pinjaman kepada seorang pengusaha, apa untungnya gitu ya. Sudah itu berikutnya pasti akan melihat tentang apakah peminjam ini mampu tidak akan membayar pinjaman. Sudah itu ada risiko tidak dari peminjam ini. Ini beberapa pertimbangan yang akhirnya dari faktor kehati-hatian yang dimiliki oleh bank akan menerapkan yang dikenal dengan istilah prinsip 5C atau syarat 5C. Yang pertama, melihat dari karakter peminjam. Sudah itu yang berikutnya akan melihat dari kapasitas peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Itu berikutnya juga akan mempertimbangkan tentang modal yang telah diinvestasikan peminjam dalam usahanya. Ini menjadi penting sekali untuk keyakinan bagi bank atau pemberi pinjaman, apakah yang minjam ini ada menanamkan modal tidak di usahanya.
Jangan sampai nanti peminjam itu tidak punya dana, tidak punya modal di usaha yang dia lakukan. Sudah itu, berikutnya adalah kondisi industri dan ekonomi. Yang berikutnya adalah jaminan yang tersedia untuk menjamin pinjaman. Ini dari 5 syarat ini juga sebenarnya menjadi bahan pemicu, bahan yang harus kita pertimbangkan pada saat kita mau meminjam. Di antaranya kalau karakter peminjam ini ya memang itu akan kembali kepada diri kita, diri peminjam. Untuk ini tidak bisa ditunjukkan sekali, ini pasti track record kita, rekam jejak kita terkait dengan karakter, karena nanti pada saat analis kredit dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman pasti akan menelusuri tentang rekaman kita yang ditanyakan kepada teman kita, kolega kita. Itu biasanya tentang karakter. Kemudian kalau kapasitas, ini kan kemampuan kita untuk membayar. Ini biasanya akan ditanya terkait dengan pembukuan, akan ditanya tentang cash flow kita, akan ditanya terkait dengan laporan keuangan kita. Pasti kemampuan bayar dari perusahaan ini atau wirausaha ini untuk tiap bulannya. Sudah itu modal yang diinvestasikan peminjam dalam usahanya. Kalau di neraca akan dilihat di modal ekuitasnya. Berapa sih modal ekuitasnya? Jangan sampai nanti neracanya asetnya cukup besar, sampai 1 miliar atau sampai 100 juta, tetapi ternyata 90%-nya adalah utang gitu kan. Pasti pihak peminjam, pihak pemberi pinjaman ini sangat meragukan kemampuan dari sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Kemudian berikutnya adalah kondisi industri dan ekonomi. Artinya dari usaha yang dilakukan ke depannya prospeknya seperti apa. Karena pihak bank juga berusaha untuk meminimalis adanya risiko tidak kembalinya pinjaman yang diberikan. Yang terakhir itu adalah jaminan yang tersedia untuk menjamin pinjaman. Memang di sini untuk memberikan keyakinan kepada peminjam, kepada pemberi pinjaman, memang kita harus menyediakan kolateral, menyediakan jaminan. Ini sebagai proses pembelajaran di kita pada saat kita mau mengakses dana yang diberikan oleh pihak bank. Oke, saudara-saudara mahasiswa, mudah-mudahan masih bisa mengikuti materi ini. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kembali bahwasannya untuk sumber pendanaan yang bisa disiapkan untuk usaha kecil itu diawali dari modal ekuitas, modal sendiri. Modal yang bersumber bisa berasal dari tabungan, bisa berasal dari tabungan keluarga atau dari aset keluarga, bisa juga berasal dari teman. Semua itu adalah modal ekuitas, modal yang ikut menanggung risiko. Apabila itu sudah dilakukan dan untuk mengembangkan lagi, memang kita akan bisa mengembangkan dengan mendapatkan dan mengakses skim-skim dana pendanaan pembiayaan yang disediakan oleh lembaga bank dan lembaga keuangan non-bank. Dan jangan pernah juga berpikir bahwasanya tidak melakukan usaha karena tidak punya uang kas. Karena yang sejatinya menjadi modal kerja, modal awal itu adalah ide, potensi, bisa juga tentang hak kepemilikan, itu yang bisa dikolaborasi, dirancang menjadi sebuah rencana bisnis, menjadi proposal, dibicarakan dengan kolega kita, dengan teman kita, dan akhirnya itu bisa menjadi sebuah pemikiran, sebuah awal untuk membuka sebuah usaha. Gitu. Sehingga yang dimasukkan sebagai modal itu tolong dipahami sebagai modal dalam artian luas. Segala sesuatu yang kita miliki, potensi yang kita miliki, yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya,
adalah saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang wirausaha itu perlu keberanian untuk memulai usaha. Tanpa keberanian, saudara tidak akan pernah menjadi seorang wirausaha. Berikutnya juga, untuk bisa memulai usaha itu harus dimulai dengan ide, gagasan. Kalau tidak punya ide, tidak punya gagasan, tidak akan pernah bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita, dan tidak pernah akan bisa memulai sebuah usaha. Karena itu, tambahlah khasanah pengetahuan kita, rekamlah semua aktivitas yang ada di luar kita, sensitiflah pasang mata dan telinga kita, sehingga kita bisa merespon semua kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga muncul ide-ide seperti di kondisi sekarang ini, pandemi COVID-19, pasti banyak muncul kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa kita respon, yang bisa kita kelola, bisa kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan usaha. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan materi sumber pembiayaan untuk usaha untuk mata kuliah kewirausahaan dari saya, Made Arse. Semoga kita bersama-sama bisa berkarya dari rumah dan bisa terus menjaga kesehatan. Dan saya akhiri untuk pertemuan ini dengan ucapan terima kasih.